Dan saat ini kita sudah terhubung dengan koresponden Media Group Network Sumantri yang saat ini ada di pintu perlintasan Stasiun Pondok Jati, Matraman, Jakarta Timur. Sumantri, selamat sore. Selamat sore Iqbal. Hati-hati Sumantri, itu ada kereta mau lewat ya kayaknya di belakang Anda. Nah, Iya, Anda berada langsung nih di sana. Bagaimana Anda melihat fakta di lapangan saat ini, Sumantri? ya memang saat ini kondisi di lokasi sendiri memang cukup lancar ya karena memang posisi pintu rel kereta sendiri masih belum tertutup. Nah, uh, kemacetan terjadi apabila ketika ada kereta akan melintas atau pintu perlintasan tertutup itu bisa kita lihat bahwa di sini kemacetan itu terjadi di 6 jalur dari arah Kayu Manis, Pisangan Baru, dan juga dari arah Palmariam. Memang banyak sekali kendaraan yang mengantri untuk bisa dapat melintasi pintu rel kereta api di wilayah di dekat stasiun Pondok Jati Matraman saat ini. Saat ini memang situasi arus sendiri masih cukup lancar. Bisa kita lihat ini pintu rel kereta sendiri sudah mulai tertutup. Sejumlah kendaraan pun sudah mulai memadati sekitar jalan untuk menunggu kereta untuk menunggu kereta melintas. Demikian, Iqbal. Baik, apalagi ini sudah jam 3.20 ya. Nggak kebayang nanti sebentar lagi kalau pada saat puncak Ya. pulang kantor atau dari Hmm. pekerjaan mereka masing-masing. Nah, ini ada yang menarik dan sekaligus menyeramkan ya. Kenapa pintu perlintasan kereta ini disebut jalur tengkorak, Sumantri? Menurut keterangan dari warga sekitar bahwa pintu rel kereta ini kenapa bisa disebut jalur tengkorak karena memang ada 6 jalur yang memang terpusat di pintu rel kereta ini. Jadi ada 6 jalur di mana seluruh dari arah Kayu Manis, Pisangan Baru maupun di Palmariam itu terpusat di pintu rel kereta di sekitar stasiun Pondok Jati sendiri. Makanya kenapa warga menyebutkan pintu rel tengkorak ini karena memang satu bisa disebut rawan karena banyak dari pengendara-pengendara yang sedikit kurang memperhatikan keselamatan. Banyak dari pengendara yang menerobos jika pintu rel kereta ini sudah tutup. Banyak pengendara yang menerobos, terutama pengendara motor. Nah, di situ memang sering terjadi kecelakaan. Makanya warga sekitar berinisiatif untuk mengalur arus lalu lintas di sekitar pintu rel kereta ini. Demikian, Iqbal. Oke, nah angka kecelakaan yang cukup tinggi ini biasanya didominasi oleh apa? Kendaraan roda 2K atau kendaraan umum atau gimana, Sumantri? Lebih didominasi oleh kendaraan roda 2 ya, karena memang banyak sekali kendaraan roda 2 yang menerobos pintu perlintasan. Karena bisa kita lihat ketika pintu rel kereta sendiri sudah tertutup, masih ada celah bagi kendaraan roda 2 untuk dapat melintas. Di sini warga sendiri mencoba untuk menghalau, bahkan menasihati pengendara untuk tidak menerobos pintu rel kereta sendiri. Namun kadang-kadang banyak dari pengendara yang protes dan hingga akhirnya terjadi cekcok antara warga sekitar dengan pengendara yang mencoba menerobos. Demikian, Iqbal. Oke, tadi ada pendapat beberapa warga juga yang menyatakan bahwa tidak jarang sampai harus berantem gitu ya istilahnya gara-gara Betul, rebutan jalur. betul. Jadi meskipun ada palang, tidak menjamin warga tertib ya. Betul, memang di sini ya perlu kesadaran sendiri untuk keselamatan saat berkendara, karena kita ketahui kita tidak bisa menerka apakah kereta itu masih jauh atau sudah dekat, karena kereta pun tidak bisa menghentikan lajunya ketika sudah berjalan. Di situ perlu kesadaran dari diri sendiri. Demikian, Iqbal. Kereta yang lewat di situ tuh apa saja? Apakah semua jenis kereta termasuk kereta jarak jauh, kereta kargo, lokomotif semua lewat situ atau hanya beberapa jenis saja, Sumantri? Betul, Iqbal. Memang di dekat stasiun Pondok Jati sendiri memang hampir seluruh untuk jurusan kereta melintas di
rel tersebut. Kita bisa lihat ada KRL, ada kereta jarak jauh, bahkan eh, tadi pun sempat melintas dari lokomotif kereta. Demikian Iqbal. Oke. Kalau saya lihat di YouTube sih sedekat itu ya. Jadi dari Palang pun sudah bisa naik ke peron nih, saking dekatnya Betul. stasiun Pondok Bahkan Jati. bahkan ketika pengendara motor menerobos pintu rel masih tertutup, mereka terpaksa harus berjejer di belakang pintu rel agar tidak tersambar kereta. Oke. Nah, ini tadi ada menyatakan bahwa banyak warga yang harus turun ikut mengatur lalu lintas di sana. Ada polisi nggak sih di sana, Sumantri? Untuk petugas kepolisian sendiri memang untuk saat ini tidak terlihat. Namun menurut keterangan warga ada petugas Satpol PP yang juga turut membantu setiap harinya itu di jam-jam rawan kemacetan, ya terutama di jam pagi ketika berangkat kerja maupun di jam sore hari ketika para pekerja sudah mulai kembali ke rumah karena memang di 2 jam itulah tingkat kerawanan maupun kepadatan kendaraan cukup tinggi. Demikian Iqbal. Kalau dari pagi itu jam berapa dan sore itu jam berapa puncak kepadatan, Sumantri? Kalau pagi itu sekitar mulai dari pukul 7, mulai pukul 7 hingga pukul 9. Hmm. Pukul 9 pagi itu mulai terjadi kepadatan. Kalau untuk sore hari sendiri terpantau mulai sekitar jam pulang kerja itu sekitar jam 4 hingga jam 7 malam. Dan itu memang terlihat kepadatan cukup tinggi di sekitar pintu rel kereta api stasiun Pondok Jati. Demikian Iqbal. Warga yang turun membantu mengatur lalu lintas itu berganti-ganti atau itu saja, Sumantri? Mereka berganti-ganti, mereka membuat shift lah, membuat shift. Satu orangnya itu bertugas sekitar 2 jam. Jadi setelah satu orang bertugas 2 jam maka digantikan dengan warga yang lainnya. Terus seperti itu hingga malam hari. Oke. Itu kalau sampai ada shiftnya, artinya terorganisir. Nah, itu ada yang Betul. mengatur atau mereka sukarelawan saja begitu? Ayo kita bikin shift-shiftan demi keamanan gitu. Atau Hampir mengandalkan dari yang ya. diberi oleh pengguna jalan? Untuk pengaturan shift sendiri memang inisiatif dari warga sendiri. Mereka mencoba karena mereka untuk satu orang sendiri tidak kemungkinan karena suasana terik ataupun hujan mereka pun nggak sanggup untuk berlama-lama. Makanya warga berinisiatif membuat shift agar setiap 2 jam itu yang bertugas untuk mengatur lalu lintas masih dalam keadaan segar bugar. Dan memang warga sendiri tidak mendapatkan bantuan dari manapun, baik dari itu pihak PT KAI maupun dari pihak kecamatan ataupun kelurahan. Memang mereka hanya mengandalkan dari pemberian dari para pengendara yang melintas. Demikian, Iqbal. Oke, jadi inisiatif sendiri, sukarela sendiri, mengandalkan dari yang keikhlasan yang diberikan oleh pengguna Betul. jalan begitu ya. Mereka ini Betul, rata-rata Iqbal. pria dewasa atau mungkin bervariasi, mungkin ada yang perempuan juga atau yang sebisanya begitu yang bertugas di situ. Kalau paling banyak itu adalah pria. Ada satu perempuan yang memang bertugas untuk mengatur lalu lintas di saat jam-jam sore hingga malam hari. Oke. Demikian. Yang berantem itu rata-rata kenapa, Sumantri? Paling banyak yang terjadi kericuhan antara pengendara dengan warga yang mengatur lalu lintas itu karena banyak pengendara yang mencoba menerobos pintu rel kereta api di saat kereta sudah mulai dekat, dan terjadi kericuhan karena pengendara yang dinasihati oleh warga yang mengatur arus lalu lintas itu tidak terima, sehingga terjadinya kericuhan antara warga yang mengatur lalu lintas dengan pengendara tersebut. Demikian, Iqbal. Oke, ini jam 3:30 menjelang jam-jam kritis ya, Sumantri ya.
Betul, Tepatnya Anda Iqbal. berada di titik di mana saat ini seperti apa suasana di sekitar Anda jelang jam-jam kritis ini, Sumantri? Saat ini saya tepat berada di pinggir pintu rel kereta api stasiun Pondok Jati, dan memang saat ini situasi masih terlihat cukup lancar. Eh, Hmm. Saat ini pintu rel kereta api sendiri masih terbuka karena belum ada tanda-tanda dari kereta api maupun lokomotif yang akan melintas. Saat ini dari enam arah, baik dari Kayu Manis, dari Pisangan Baru maupun dari Palmariam, masih terlihat cukup lancar. Demikian, Iqbal. Oke, 2 ruas jalur untuk 6 ruas jalur begitu ya. Jadi Betul, Iqbal. berebutan. Sumantri hati-hati ya. Siap, Terima kasih sudah sama-sama, Iqbal. melaporkan langsung dari pintu perlintasan Stasiun Pondok Jati Matraman, Jakarta Timur. Koresponden Media Group Network, Sumantri.